Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berada pada pagi hari ini kerana kehendak-Mu. Kami hidup hingga petang hari nanti juga kerana kehendak-Mu. Kami hidup dan kami mati pun kerana kehendak-Mu. Dan kepadamu lah tempat kembali. Dengan nama Allah, dengan nama-Mu ya Allah, yang tidak ada yang dapat memberikan madarat kepada kami, sama ada di langit maupun di bumi. Engkaulah ya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesiapa di antara kita pagi hari ini yang sedang sakit, sembuhkanlah dia. Siapa di antara kita pagi hari ini yang sedang mengalami kesusahan, berilah dia kemudahan. Siapa yang sedang tertimpa musibah, berilah ia kesabaran. Jika ada pagi hari ini sesiapa di antara kita yang sedang menghadapi masalah, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, berilah dia jalan keluar. Dan sesiapa yang sedang teraniaya, dizalimi, dirampas haknya, berilah dia pembelaan ya Allah. Jika ada di antara kita yang masih leka, masih belum sadar akan tujuan Engkau menghidupkannya, menciptakannya, beri dia kesadaran ya Allah. Bukalah jalan baginya untuk dia kembali kepadamu. Jika ada di antara kita pagi hari ini yang melakukan kesalahan, sama ada yang dia sedari maupun yang tidak,
Ya Allah, bukakanlah baginya pintu kemaafan, pintu pengampunan. Ajarkan kepada kami, ya Allah, apa-apa yang kami jahil akannya. Berilah manfaat atas setiap ilmu yang Kau ajarkan pada kami. Dan berilah kami ilmu yang memberi manfaat bagi hidup kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk Asrarul Hawqalah wal Istirja. Rahasia ucapan la haula wa la quwata illa billah dan rahasia ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beberapa kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari mudah-mudahan dipahami sama. Orang yang memahami akan rahasia la haula wala quwata illallah pasti insaf dan sadar bahwa selama sepanjang hayatnya di dunia dia tidak mempunyai apa-apa daya dan kekuatan untuk melakukan apa saja. Sama ada untuk melakukan suruhan Allah atau meninggalkan larangannya. Apatah lagi mendapatkan apa yang diperlukan dalam hidup. Melainkan kecuali semata-mata kejayaannya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak merasa memiliki apa-apa sepanjang hayatnya. Bagaimana ia merasa memiliki sedangkan dia tidak punya daya untuk mencapainya tanpa bantuannya. Sebab itulah, jika kita telah berjaya melakukan satu amalan atau meninggalkan satu larangan, atau berjaya melakukan satu tugasan, sedarkan diri kita bahwa semua itu lain tidak semata-mata hanyalah karena pertolongan Allah. Bantuan Allah. Orang yang sentiasa menginsafi, menyadari, meyakini bahwa semua kejayaan yang dilakukan olehnya semata-mata karena pertolongan Allah, pasti dia akan terus meningkatkan syukurnya, kesyukurannya. Karena yang dilihat adalah pertolongan Allah. Bukan amal yang bisa dilakukan. Akan terus merasa kurang mensyukuri nikmat Allah. Jika berjaya melakukan satu pekerjaan, berjaya mencapai sesuatu keinginan, maka bertambah-tambahlah syukurnya pada Allah. Sementara jika ia gagal mencapai cita-citanya, kehilangan apa yang pernah berada di tangannya,
dia pun tidak kecewa. Karena dia tahu, selama ini pun dia tidak pernah memilikinya. Inilah rahasia kebahagiaan rohani yang luar biasa. Mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu tidak mempengaruhi, tidak punya pengaruh besar bagi jiwanya. Dia tetap memuji Allah. Bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu, bahkan ketika ia kehilangan sesuatu pun. Dia tidak melihat apa yang dia dapat. Dia tidak melihat apa yang terlepas dari tangannya. Tapi pandangan hatinya sentiasa fokus melihat kepada zat yang memberinya, kepada zat yang mengambil sesuatu dari dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini akan lebih takut kehilangan Allah yang memberi, yang berinya sesuatu, dan bukan takut kehilangan pemberiannya. Dia kehilangan apa yang Allah berikan, baginya dianggap kecil. Selagi ia masih memiliki Allah yang memberinya. Inilah kehidupan yang perlu kita tanamkan sungguh-sungguh dalam hati kita. Kadisiulah nanti yang akan boleh meningkatkan kualitas ubudiyah kita. Dapat sesuatu, hilang sesuatu, sehat jadi sakit, sakit bertukar jadi sehat, senang jadi susah, susah jadi senang. Dapat barang, hilang barang, hidup mati. Itulah sesuatu yang pasti dalam kehidupan. Dan memang itu adalah ciri khas kehidupan dunia. Itu ciri khas. Tidak ada sesiapa yang terlepas. Ada kalanya susah, ada kalanya senang. Ada kalanya dapat, ada kalanya tak dapat. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Itu pasti. Orang yang memahami betul rahasia hauqalah, dia bukan takut tentang apa nanti yang akan menimpa dirinya. Sama ada mendapatkan apa yang dia cita-citakan atau kehilangan sesuatu yang dia khawatirkan, jika ia tidak mampu menghadapinya, jika ia salah sikapnya, minta maaf dalam bahasa saya, salah menyikapi. Bila dapat sesuatu, bagaimana sikapnya? Bila kehilangan sesuatu, bagaimana reaksinya? Itu yang paling ditakuti. Karena bila sikap kita sudah betul terhadap pemberian Allah, sama ketika Allah memberi atau ketika Allah menarik balik, hati itu tetap tenang. Hati tetap tenang. Dapat ia syukuri, tak dapat ia sabar. Hati akan tetap tenang dan tentram. Jika hati ini sentiasa syukur, sabar, sabar, syukur, syukur, sabar. Ketika kehilangan sesuatu, atau ketika tak mendapat sesuatu, atau sesuatu terlepas dari dirinya, saya ulangi sekali, dia tidak merasa kehilangan.
Kenapa? Karena selama ini pun dia tidak merasa memilikinya. Orang yang merasa kehilangan, itu karena selama ini merasa itu miliknya. Dan itu menyakitkan. Semakin kuat rasa memiliki terhadap suatu benda, maka semakin bertambahlah sakitnya ketika sesuatu yang dimiliki dan disuai itu hilang daripadanya. Pilihan di tangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi-Nya telah memberikan garis panduan. Bila hidup ingin hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, seperti mana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari camkan betul-betul. Fahami betul-betul. Yakini dan diamal betul-betul. Rahasia, hauqalah, dan istirja. Mari kita teruskan bacaan notanya. Pada minggu lepas, kita telah sampai bacaan notanya hingga apa yang tersebut dalam kitab Taurat diberikan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Tengok dalam nota, man asbaha mahzunan ala dunya asbaha sakhitan ala rabbih. Berat sungguhnya. Sesiapa yang berpagi-pagi hari, pagi-pagi buta, celik saja mata, mengeluh atas hal ihwal dunianya. Sedih berpunca daripada hal ihwal kehidupan dunianya. Bermakna orang itu telah marah kepada Tuhannya. Wa'iyadzubillah. Man asbaha yasku musibatahu fa innama yasku rabbah. Sesiapa yang berpagi-pagi buka mata ya, lalu mengadu, mengeluh akan kesusahan dirinya. Cita sana, cita sini, susah sekarang, saya susah. Sesungguhnya ia telah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bukankah semua yang berlaku atas diri kita ini kehendaknya? Bila kita rasa tak puas hati, makna kita tak puas hati kepada dia. Itu tadi saya katakan. Bukan apa yang Allah kehendaki menimpa kita yang kita risaukan. Tapi bagaimana sikap kita meresponnya, menyikapinya. Itu yang patut kita risaukan. Bahkan lebih dahsyat. Wa man dakhala ala ghaniyin. Siapa yang masuk berjumpa orang kaya. Orang ada kuasa. Orang ada pengaruh. Kemudian fatadha'alahu. Lalu ia tunduk kepadanya karena kekayaannya. Tunduk kepadanya karena kekuasaannya. Menghinakan diri di hadapan orang itu karena dia kaya, karena dia kuasa, karena dia bla 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 bla. Dhahaba thulutha dinihi. Nah, itu sudah kehilangan 2/3 agamanya. Kita boleh merasa lemah, merasa hina hanya di hadapan Allah. Seseorang tidak boleh merasa hina di hadapan manusia karena kekayaannya. Kalau dalam bahasa agama, rasa kehambaan kita, sifat ubudiyah kita, kehambaan kita, hanya untuk Dia yang mencipta kita. Bukan untuk manusia. Saya sebenarnya tidak sukalah dengar cakap orang itu.
Sebenarnya saya tak nak buat apa yang dia suruh. Tapi apakah daya dia itu orang kaya. Dia banyak tolong saya. Apakah daya dia orang kuasa. Kalau nanti saya tak ikut cakap dia, habis saya. Saya tak suka mengikuti arahan dia. Arahan itu tak betul. Tapi apakah daya saya lemah? Inilah yang dimaksudkan. Kalau kita bersikap situ, hilang 2/3 agama kita. Tinggal 1/3 agama kita yang dalam diri kita. Wa'iyadzubillah. Bagaimana seseorang rela menjadi hamba abdi kepada orang manusia lain? Buat apa yang dia suruh, walaupun salah. Patuh tanpa syarat. Hanya karena hartanya, hanya karena kekuasaannya. Benar, orang itu salah karena memperhambakan orang lain. Tapi orang yang mau diperhambakan orang lain, itu pun juga bukan bijak. Orang yang memperhambakan orang lain, itu salah. Tapi orang yang mau diperhambakan oleh orang lain, itu pun bukan orang bijak. Inilah orang yang yakin bahwa hanya Allah sahaja yang wajib disembah, tidak akan melakukan perkara itu. Wa man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Quran, mengkaji Al-Quran, rajin tadarus, tapi fadakhalan nar, nanti di akhir masuk neraka. Ini pelik. Rajin baca Quran, rajin mengaji Quran, tapi di akhirat masuk neraka. Kan pelik. Apa sebabnya kalau itu? Apakah karena tak baca Quran? Tak, dia rajin. Kalau rajin kenapa masuk neraka? Ya, karena fahuwa mimman ittakhadha ayatillahi huzwa. Karena orang itu termasuk, mungkin walaupun dia faham Quran, tapi dia termasuk orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan, bahan olok-olok. Ayat yang dibacakan bukan dipercaya diyakini, bahkan dilanggar terang-terang. Jadi Quran isinya mungkin dianggap macam komik gitu mungkin. Mungkin macam majalah kartun sehingga ya saya seronok membacanya, tapi macam baca majalah kartun seronok tertarik, tapi namanya kartun bohong lah. Tak ada madangnya. Coba kalau orang bersikap begitu pada Al-Quran. Lidahnya, mulutnya mungkin basah dengan Al-Quran, tapi di akhir masuk neraka. Berat sungguh. Nah, sekarang paragraf yang berikutnya. Lihat dalam nota, bagi baris kalau tak boleh. Yaqulu Salman Al-Farisi. Semua orang kenal Salman Al-Farisi. Warga Iran kalau sekarang, orang Persia. Seorang sahabat yang sangat gigih mencari kebenaran. Dia tidak menunggu kebenaran datang ke rumahnya. Tapi dia cari setelah tahu, kebenaran ada di Madinah. Ini ada nih. Di tanah, di Jazirah Arab ada orang mengaku dirinya Nabi. Begini-gini, terdengar. Dia tergerak hati. Ingin menemuinya. Susah payah. Daripada Iran hingga ke Jazirah Arab. Dia tak tahu, tak pernah pergi sana. Ya, terpaksalah menumpang kafilah niaga. Tentu tidak percuma membayar. Malang pula. Dijual sesampai di Makkah, di Jazirah Arab. Hilang kemerdekaannya menjadi hamba abdi. Itu Salman Al-Farisi. Semata-mata karena ingin membuktikan betulkah ini Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Isa atau oleh Allah dalam kitab Isa. Jika benar,
jika punya sifat-sifat sesuai dengan sifat yang dijelaskan dalam kitab mereka, dia akan mengikutinya. Hebat perjalanan Salman ini. Dan setelah jadi sahabat Nabi pun menyayanginya. Bahkan Nabi nyatakan, Salman min alil bait. Salman itu termasuk keluarga aku. Ahlul bait. Wah, tak ada nasab pun dengan Rasulullah. Tak ada hubungan nasab Rasulullah. Tapi Nabi akui sebagai Salman itu termasuk ahlul bait. Dalam mata yang lain, hadis yang lain, surga rindu pada seseorang. Salah seorang yang dirindui oleh surga. Surga nak sangat jumpa orang ini, Salman Al-Farisi. Semua orang mukmin rindu surga. Ini tidak, surga rindu nak segera jumpa. Bilalah orang ini datang, bilalah orang datang. Salah seorang benar Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab. Orang Persia. Bilal pun kan juga bukan orang Arab. Suhaib Ar-Rumi bukan orang Arab. Tapi tengok. Hebat-hebat belaga. Pilih oleh Allah. Apa kata Salman Al-Farisi? Adhakani salatun. Salatun 3. Adhakani membuat aku tertawa. Ada 3 perkara yang membuat aku tertawa. Tertawa di sini maknanya bukan tertawa suka ya. Bukan. Tadi yang tertawa mengejek. Cynical lah. Membuat aku tertawa mengejek, membuat aku ya pelawak lah gitulah. Agaknya pelawak itu pelawak. Tak ada artinya. Ada 3 perkara yang buat aku tertawa gelak. Tertawa mengejek. Katakan itu lucu, benda yang lucu. Bukan tertawa gembira. Satu apa? Mu'milun. Ada baca mu'amil. Mu'amil boleh mu'milun lid dunya wal mautu yatlubuhu. Yang pertama yang membuat aku tertawa karena itu pelawak, itu lucu. Orang yang punya cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi untuk merebut dunia dan isinya. Siang, malam, pagi, petang membanting tulang, bermandikan peluh untuk mendapatkan sesuatu di sini nih, sama ada harta atau kekuasaan atau apa sajalah. 24 jam difikirkan hanya untuk itu. Wal mautu yatlubu, sedangkan kematiannya sedang mencarinya. Dia mengejar dunia yang ada di hadapannya, sementara di belakang dikejar oleh kematian. Diajarnya. Mana yang lebih cepat? Dia lebih cepat mengejar dunia yang diimpikan atau kematian yang memburunya dari belakang? Yang pasti kematian lebih laju mengejarnya. Akhirnya apa yang berlaku? Kehidupan dunia yang diidam-idamkannya belum berjaya dicapainya, kematian sudah berjaya menangkapnya dari belakang. Coba apa nilai seseorang seperti ini di hadapan Allah? Kan dunia dan isinya ini tadi saya katakan, ada senang, ada susah. Apa dia pikir dunia yang dicari itu semuanya pasti akan menyenangkan? Ada kesusahan. Apa fikir bila sudah mendapatkan kekayaan
Keluar ya. Halo, dengar suara saya? Dengar Ustaz, tak tahu kenapa. Dengar dah. Okey ya, dah masuk ya. Dah masuk balik. Okay. Ini yang pertama, yang buat Salman gelak, tapi gelak geli, gelak lucu, gelak sinikal. Heran aku tengok orang macam tu. Akhirnya banyak orang yang masih gagal untuk meraih apa yang dicita-citakan di satu kebahagiaan, kematian sudah menjemputnya. Atau mungkin ada orang yang merasa sudah mendapatkan apa yang dicarinya, tapi malang dia sudah tidak punya kesempatan untuk menikmatinya. Kenapa? Cita-citanya baru dapat diraih, dicapainya ketika umurnya sudah 85 tahun. Baru mencapai cita-citanya. Setelah 80. Umur 80 tahun apa lagi yang dinikmati? Ini yang membuat Salman Al-Farisi pelik aku tengok orang macam itu. Pelik sungguh. Yang keduanya, yang membuat aku tertawa, heran, pelik. Ghafilun. La yukfalu anhu. Orang yang lalai akan Allah. Orang yang lalai akan tujuan hidup. Orang akan leka tentang dunia akhirat. Sedangkan dia itu tidak pernah dilalaikan oleh Allah. Orang yang tak peduli tentang Allah. Sedangkan Allah sentiasa ambil berat tentang orang itu. Orang yang lupa Allah. Sedangkan Allah tak pernah melupainya. Allahu Akbar. Ini pelik ni. Dia lupa akhirat. Dia lupa mati. Sedangkan mati tak pernah melupakan orang ini. Dia lupa Allah. Sedangkan Allah tak pernah melupai orang ini. Memperhatikan. Ini nomor 2. Dan yang ketiga, kata Salman Al-Farisi, dhahikun bimil'in fihi la yadrillaha radin anha amsakhid. Aku heran dan aku tertawa keheranan pada orang yang gelak ketawa, gembira, seronok, bimil'in fihi, dengan banyaknya dunia yang dimiliki. Mil'un itu mana penuh kan? Fihi, penuh. Punya itu, punya ini, punya itu, punya ini. Wah, dan dia gelak ketawa. La yadrillah, sedangkan dia tidak tahu sama ada Allah radin, ridha kepadanya, amsakhid, atau Allah benci. Dia berjaya memiliki segala-galanya setelah berusaha. Dan dia bergembira. Sedangkan dia tak tahu Allah sebenarnya ridha ataupun benci. Mana ikut fikiran Salman. Anda boleh dan Anda berhak bergembira jika Anda yakin Allah ridha kepada diri Anda. Walaupun mungkin Anda waktu itu belum mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. Sebaliknya, kamu wajib sedih. Wajib menangis ketakutan. Jika kamu merasa dimurkai oleh Allah. Walaupun waktu kamu memiliki segala-galanya yang kamu perolehi dengan cara yang tidak halal. Orang yang mendapatkan dunia dengan cara tidak halal, itu pasti Allah benci.
Sehingga sebanyak manapun nanti yang dicapai, yang didapatkannya, sebenarnya tidak boleh tidak menyebabkan dia tertawa. Sepatutnya ia menangis. Bagaimana tidak menangis? Allah murka dia. Takkan dia tidak mampu menangis, dimurkai oleh Allah hanya kerana di hadapannya banyak pemberian Allah. Takkan dia tidak bergembira, diridhai oleh Allah hanya kerana cita-citanya tidak tercapai. Tidak mudah kan punya hati yang seperti itu. Tidak mudah, miskin. Takkan hati kita tidak sanggup bergembira dengan keridhaan Allah kepada kita. Walaupun apa yang kita cari tak dapat, cita-cita tak tercapai, yang ada di tangan kita hilang. Adakah kita memandang sesuatu yang ada di tangan kita lebih berharga daripada keridhaan Allah? Sehingga kita tidak merasa bertuah dapat keridhaan Allah hanya kerana tidak mendapatkan pemberiannya. Atau sebaliknya, bagaimana mungkin kita tidak takut Allah murka pada kita hanya karena cita-cita tercapai. Yang ada masih kita kuasai. Takkanlah nilai pemberian Allah lebih besar daripada kita, lebih membahagiakan kita. Sedangkan saat itu kita dimurkai oleh Allah. Lagi-lagi yakni sikap kita kepada pemberian, bukan pemberian. Sebab jemaah sekalian, bila Allah kita suruh ridha kita, ridha itu tidak akan ditarik oleh Allah. Selagi sikap kita betul. Berbeza dengan pemberian. Kesehatan itu pemberian Allah. Allah berikan pada yang Allah ridhai dan pada orang yang Allah tak ridhai. Orang yang Allah ridhai, Allah beri kesehatan, kesehatan akan ditarik walaupun daripada orang diridhai. Allah beri kesehatan pada orang yang dia murka, musuh Allah, Allah pun akan tarik. Karena itu hanya pemberian dunia. Tak ada yang kekal. Orang diridhai oleh Allah. B, orang yang dimurkai Allah. Kedua, dibagi kesehatan. Kesehatan akan ditarik daripada A atau daripada B. Tapi ridha tidak. Orang yang merasa puas, tenang dengan keridhaan itu kekal dalam dirinya. Sebagaimana orang yang rela, puas, seronok dengan kemurkaan Allah, kekal melekat pada dirinya. Subhanallah. Betapa bertuahnya orang yang diridhai oleh Allah daripada awal hingga akhir, hingga berjumpa Allah. Sehingga kehidupan yang silih berganti, senang jadi susah, susah senang, sakit jadi dia tetap diridhai. Masa senang pun Allah ridha, masa susah pun Allah. Hingga mati bertuah. Sementara yang B, Allah murka dia. Allah bagi pun Allah murka, Allah tak bagi pun Allah murka, Allah bagi sehat pun Allah murka, Allah bagi sakit pun dia murka. Ini kata Salman Al-Farisi. Aku melihat 3 orang macam ini, aku gelak. Gelak bukan gembira, gelak karena pelik. Gelak karena orang itu pelawak. Ya, nak pelawak mana tak ada nilainya. Sementara wa'abkani thalathun. Ada 3 perkara yang membuat aku menangis. Bila aku melihat 3 perkara ini, ingat tiba-tiba ini aku menangis, kata Salman. Ingat ya, Salman orang yang dirindui oleh surga. Bukan calang-calang orang. Bila aku melihat, ingat 3 orang manusia ini, aku gelak, aku menangis. Apa dia? Firaqul ahibbah Muhammad wa sahabihi. Bila aku ingat 3 perkara ni, aku menangis. Yang pertama yakni
perpisahan dengan kekasih yang bernama Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Muhammad Rasulullah itu kekasihku. Tidak ada manusia di dunia yang lebih aku sayangi selain Rasulullah. Tidak ada orang dunia yang lebih aku dekat dengan aku kecuali sahabat-sahabat Nabi. Sesuatu yang membuat aku menangis, betul menangis, ketika aku ditinggal mati oleh Rasulullah. Ketika aku terpaksa ditinggal oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab baginya, kehilangan Rasulullah. Kehilangan maksudnya, Nabi sudah tidak lagi hidup bersamanya. Itu adalah malapetaka yang besar sekali. Bagi Salman, kehilangan harta kecil. Harta sudah tidak ada lagi di tangannya, kekuasaan sudah di tangannya, kesehatan sudah tidak lagi pada dirinya. Bagi Salman, kecil. Tapi ketika aku sudah tidak punya masa peluang untuk hidup bersama Rasul, karena Rasul sudah meninggalkan, itu musibah yang sangat besar. Dialah yang menyelamatkan, yang akan menyelamatkan dengan ajaran menyelamatkan kita daripada api neraka. Duduk bersama Rasulullah itu keberkatan. Duduk di dekat Rasulullah itu adalah keberkatan. Majlis Rasul itu majlis yang sangat diridhai oleh Allah. Apalagi sering makan bersama dengan Rasulullah. Itu luar biasa. Pisah dengan kekasih. Ingat itu sama menangis. Walhal lagi sekali, Salman ini orang yang dirindui surga. Di surga nanti akan berjumpa Rasulullah. Sungguh pun itu ketika Rasulullah wafat, Salman menangis dan ingat masih sedih, sangat sedih. Allahu Akbar. Yang keduanya yang membuat aku menangis, wahaulul yaumal qiyamah. Huru hara, haul, huru hara, kegoncangan yang berlaku pada hari kiamat. Ingat hari bangkit daripada kubur sebenarnya dinyatakan oleh Rasul. Ingat hisab yang dibayangkan oleh Al-Quran. Lihat mizan, ingat Allah. Amalan, lihat macam-macam di akhirat. Orang berbondong-bondong, berduyun-duyun, jumpa para nabi, minta syafaat, tak boleh. Ingat huru hara kiamat, menangis. Macam mana nak mengingati benda itu di alam gaib? Ya keyakinan itulah. Karena sudah sangat yakin, setiap kali ingat pada apa yang diyakini, boleh menangis. Wahal benda itu belum berlaku dan alam gaib. Orang biasanya menangis bila mengingati sesuatu yang pernah dialaminya. Ini mengingati sesuatu yang akan berlaku. Yalah, kita mungkin panik juga. Sering juga sedih, menangis. Bila diberitahu di jangkaan nanti, wah, macam mana nih? Khasnya ya orang awam ya, mungkin jamaah kurang terjejas. Tapi saudara kita yang mungkin banyak merasa terjejas, bahkan merasa lah. Harga barang naik, macam mana nih? Semua naik, dan corona nanti akan laku begini-gini, akan begini, macam mana nih? Hari itu saya pergilah ke pasar tani. Ada si saya. Tanya, kenapa sayur mahal? Kacang botoy itulah. Kacang botoy. Ikat 1 kilo itu 12 ringgit, 50 sen. Apa mahal sangat? Tanya tulis jujur, tak betul cik, kalau dia peladangnya harganya 5 ringgit. Harganya 5 ringgit. Tapi karena kita ambil daripada pemborong, sudah 11 ringgit.
Maka dijual oleh petani, oleh pedagang ini jadi 12 dari untuk RM1,5 daripada RM5. Orang tengah punya pasar. Kacang botai. Belum yang lain. Coba, saya yakin mungkin ya alhamdulillah jamaah mungkin merasa tapi kurang terjejas. Saudara kita yang minta maaf kais pagi makan pagi sengsara ya Mas. Apa yang kata digambarkan nanti kalau ini tak bekal bulan depan, ingat itu pasti orang menangis kan. Banyak menangis. Ingat apa yang akan berlaku. Tak apalah itu normal lah, itu kehidupan dunia. Salman sebenarnya boleh menangis, ingat masa depan di akhirat. Ya, tak apalah itu hanya karena perbezaan tingkatan iman. Dan yang ketiga yang membuat aku menangis kata Salman, wa wuqufi baina yadaillah. Aku menangis setiap kali aku ingat suatu hari aku akan berhenti berdiri seorang diri di hadapan pengadilan Allah. Wukuf itu kan berhenti. Di hadapan Allah, sedangkan aku la adri. Aku tak tahu. Allahu radin anni am sahib. Sama ada Allah ridha, lalu Allah masuk aku dalam surga, atau Allah murka dan benci, karena Allah masukkan aku dalam neraka. Bila aku ingat suatu saat aku mesti berdiri di hadapan Allah, seorang diri, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, dalam riwayat, tidak ada penterjemah antara orang itu dengan Allah. Maknanya tak ada lawyer lah, tak ada peguam bela. Dan waktu itu aku tak tahu keputusan hisab aku seperti apa. Kalau Allah ridha masuk surga, kalau Allah murka. Walhal lagi sekali, Salman telah diberitakan oleh Nabi, ia orang yang di surga. Itu pun bila ingat nanti dalam Allah masih menangis. Bagaimana pula kita yang tidak ada jaminan atau tidak ada jaminan daripada Rasul. Nah, orang yang seperti ini jemaah pasti hidupnya tenang. Memang pelik dalam agama ini. Semakin orang risau tentang nasibnya di akhirat, justru ketenangan jiwa itu akan datang. Pelik ya. Orang yang merisaukan akhirat, itu Allah akan bagi ketenangan. Itminul qalbi. Sebanyak orang yang risau atau orang yang tenang dengan kehidupan dunia, Allah akan malah bagi dia kegelisahan. Saya ulangi. Orang yang hatinya risau, merisaukan tentang kehidupannya di akhirat, Allah bagi dia ketenangan. Itminanul qalbi. Sementara orang yang merasa tenang dengan kehidupan dunianya, tak terfikir di sana. Justru Allah akan bagi dia kegelisahan. Itu agama kita. Agama kita. Percaya tidak? Boleh dicoba. Orang yang merasa puas dengan dunia, merasa tenang, justru disitulah punca kegalauan, kegelisahan. Semakin tinggi kepuasannya terhadap dunia dimilikinya, kalau istilah Al-Quran, yastahibbu dal hayata dunia. Ini pernah saya sampaikan dalam tafsir hari Sabtu lepas di kelas lain. Yastahibbunal hayatad dunya. Itu hatinya malah gelisah, pelik ya. Tapi yang orang merisaukan akhirat, risaunya karena kehidupan nanti. Allah malah bagi ketenangan di sini. Ketenangan di sini. Dan Nabi memberitahu kepada kita, rasa takut dan rasa tentram itu hanya sekali. Orang yang pernah ada rasa takut di dunia terhadap Allah, nanti Allah akan hilangkan ketakutannya di akhirat, diganti dengan rasa ketenangan. Orang yang merasa tenang di dunia, tenang di dunia, yang diterang pada dunianya lah.
Nanti di akhirat Allah akan ganti dengan ketakutan. Jadi kalau kita tak mau takut di akhirat, takutlah kita di sini dahulu. Risaukan di sini. Kata Salman Al-Farisi. Paham ya? Bagi saya ucapan Salman ini luar biasa. Bukan hadis ya, ini ucapan sahabat. Kibarus sahabah. Salman Al-Farisi. Karena orang Farisi, bukan Arab. Ya. Jadi tak payah khawatir. Orang Islam disayang oleh Nabi ini tak semuanya berdarah Arab. Yang berdarah Parsi pun ada. Berdarah Ethiopia pun ada. Yang berdarah Rum pun ada. Suhaib Ar-Rumi. Bahkan yang berdarah Yahudi. DNA-nya Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Pun sahabat Nabi. Sebab Islam ini terbuka untuk semuanya. Allah muliakan seorang bukan karena darah keturunannya. Tapi Allah muliakan manusia. Allah muliakan manusia bukan karena darah keturunannya, tapi karena takwanya. Siapapun boleh. Terbuka. Berdarah Arab, berdarah keturunan Nabi pun, jika ia tidak patuh pada Allah, pun dihinakan oleh Allah. Baik, itu kata sama. Saya sengaja saya petikkan ini karena ini contoh umat-umat Islam dahulu, yang mereka ini berjaya mencontohi Rasulullah dalam memandang dunia dan isinya. Yang intinya tadi, tidak merasa memiliki. Sehingga semasa kehilangan, dia tidak sedih. Semasa dapat pun, dia tahu dapat itu karena dia yang bagi, bukan karena dia yang pandai. Sehingga tidak menjauhkan ia. Takatsur tidak ada. Takabur jauh sekali. Bahkan setiap kali dapat, bertambah-tambah nikmatnya, mungkin malah merasa takut. Hadza min fadli Rabbi. Ini kurnia Tuhanku. Ashkur am akfur. Allah nak uji aku ni. Sama aku kufur atau syukur. Yang lepas yang dah lalu itu pun, jangan-jangan aku belum syukuri. Allah sudah tambah lagi. Maknanya, setiap tambahan nikmat itu dirasa itu tambahan bebanan dan tanggung jawab. Lebih ringan berbanding malam tadi tidur. Jadi selalu sedikit makan. Sebab ada minum susu tu kenyang. Itu tak makan. Oke, sekarang apa kata Umar bin Abdul Aziz? Khalifah yang minta kerjasama, boleh off-kan punya audio. Puan Atiyah, off-kan audio. Yes, terima kasih. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, yang gaya pemerintahannya mencontohi, mengikuti moyangnya Umar bin Abdul Aziz, yakni Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ini cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Bukan cucu, cicit. Ya, cucu anaknya lah kalau gitu. Kalau bahasa Melayu ala dulu-dulu kata, Umar bin Abdul Aziz ini ya anak kepada cucu kepada anak Umar kepada Umar. Sejak dahulu menantu Umar, dia punya nenek dia. Nenek Umar bin Aziz ini itulah anak dara, anak kepada seorang perempuan janda miskin yang ibunya suruh campurkan air
dalam susu unta yang nak dijual besok supaya dapat harga banyak, untung banyak. Anaknya tak mau, tak nak, ibu tak boleh. Kita campur air nasi mana menipu. Umar Khalifah telah memberi amaran yang keras. Nak, kita ni orang susah. Tak apalah, campur aja lah. Umar bukannya tahu. Ini malam hari. Tak tahu Umar dengan ajudannya, pengawalnya sedang di luar mendengar suara itu. Anaknya tetap tak mau. Kalau Umar tak tahu pun, Bu, tapi Tuhan Umar, yakni Allah tahu, Ibu. Anak perempuan itu lebih takut Allah. Umar mendengar respon anak dara itu, sungguh tertarik. Balik, esoknya disuruhlah pengawalnya malam tadi, tolong cari rumah itu, pastikan siapa dalam rumah itu, dan siapa perempuan itu. Akhirnya disiasat dan dia tahu, dia anak seorang janda, Khalifah, dia anak seorang perempuan yang masih dara. Tanpa fikir panjang Umar, background-nya apa, dia kerja apa, proses apa, pendidikannya apa, terus Umar panggil anak-anak lakinya. Siapa di antara kamu yang ingin kawin? Kawin. Ya, yang sudah kawin tak kawin lah, tak tahu. Saya tidak sudah kawin. Akhirnya anak Umar yang belum kawin, aku ya ayah. Ya, kalau itu aku akan kawin kamu dengan perempuan. Dikawinkan. Jadi Umar itu Khalifah berbesan dengan rakyat yang miskin. Menantu itu belum dilihatnya rupa macam mana. Terus ini adalah calon menantuku. Ini adalah calon ibu kepada cucuku. Dikawinkan dengan anaknya. Melahirkan itulah anak mereka cicit Umar, namanya Umar bin Abdul Aziz. Zuriatnya luar biasa. Umar terpukau karena keteguhan akidahnya. Rupanya orang dahulu cari menantu macam itu ya keutamanya. Subhanallah, luar biasa lah orangnya. Nah ini zuriatnya. Umar bin Abdul Aziz. Yabki dzata yaumin. Suatu hari ia menangis. Fatabki zaujatuhu. Melihat Umar bin Abdul Aziz menangis, istrinya pun ikut menangis. Istri menangis karena tengok suaminya menangis. Walaupun tak tahu kenapa suaminya menangis. Wa yabki auladuhu. Semua anak-anak yang ada di sekelilingnya pun ikut menangis. Tengok ayahnya menangis, anak menangis, tengok suami menangis, istrinya menangis. Jadi pelik. 5, ya Umar. Lalu ada orang tanya, Umar, kenapa engkau menangis? Wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau menangis? Sehingga istrinya, kamu pun ikut menangis. Anak-anakku, kamu pun ikut menangis. Apa pasal engkau menangis nih? Apa kata Umar? Qala tadzakkartu man sarafan nas yaumal qiyamah. Ya, aku menangis karena aku ingat. Tiba-tiba aku dapat mengingat tempat atau masa kembali semua manusia pada hari kiamat. Bila aku ingat tempat kembali semua manusia, masa manusia kembali kepada Allah SWT pada hari kiamat, aku menangis. Kenapa? Karena di sana hanya ada 2 golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada satu kumpulan masuk surga. Ada satu kumpulan masuk neraka. Dan aku tidak tahu aku masuk yang mana. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Ingat benda-benda seperti inilah yang membuat hati itu jadi lembut. Di khalifah. Khalifah itu kalau sekarang raja lah. Ada istana. Ada bala tentera. Ada pegawai.
Dia menangis. Rupanya, iyalah aku menangis karena bila aku ingat suatu saat semua manusia pasti akan kembali pada Allah. Dan di sana sama ada surga atau neraka. Dan aku tidak tahu diriku nanti masuk golongan yang mana. Farikun fil jannahkah atau farikun finnar. Dia tidak tahu. Nah, jadi yang dirisaukan justru yang di sana, bukan yang di sini. Karena yang di sini saya kata tadi bertukar-tukar. Kalau senang hari ini bertukar jadi susah, susah jadi senang, sehat jadi sakit, dan itu pasti. Itu pasti. Sehingga bahasa mudahnya lah. Ketika Allah bagi sehat kepada orang seperti Umar bin Khattab, tidak membuatnya ia gelak ketawa. Bila Allah bagi dia sakit, tidak membuatnya ia menangis. Yang buat Umar tertawa atau menangis bukan karena sehat atau sakitnya, tapi yang buat ia menangis ataupun tertawa, masa aku dibagi sakit, aku boleh sabar atau tidak ya? Jika aku boleh sabar, ya puas rasanya. Walaupun sakit. Tenang rasanya. Masa Allah bagi aku sehat, aku boleh syukur. Tidak dapat memanfaatkan kesehatan atau tidak ya? Bila dapat, puas, tenang hatinya. Yang ditakuti mampu sabar, mampu syukur atau tidak. Bukan sakit atau sehatnya. Karena sehat dan sakit itu ciri dunia. Yang berubah-ubah. Dan ianya bersifat pasti. Tidak ada orang yang senang sepanjang masa, susah sepanjang masa, hidup kekal. Tak ada. Tak ada. Tidak ada seperti itu. Kalau tak kalah, ya menang. Kadang-kadang, Masya Allah, lah zaman modern jam sekarang. Contoh pilihan raya. Wih, seakan-akan macam nak kiamat pilihan raya. Padahal kalau kalah pilihan raya, macam kiamat rasanya. Yang menang macam masuk surga rasa-rasanya. Orang sedih sekali. Yang menang karena seorang, wah ini surga. Yang kalah, wah ini neraka. Karena tak fikir. Proses mendapatkannya langsung tak terfikir. Seorang tak fikir proses, bahkan proses itulah yang diperhitungkan oleh agama. Bila proses dalam usaha kita mencari kedua dunia betul jamaah sekalian, itu sudah pahala. Sudah pahala. Walaupun mungkin tidak berjaya. Tapi guys, proses yang kita jalani dalam mencari kedua dunia ini sudah salah, itu sudah dosa dari awal. Belum pun kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita berjaya mendapatkannya pun tetap berdosa karena prosesnya salah. Bila kita gagal, ya dahlah kecewa, dosa lagi. Orang kadang tak begitu ambil peduli tentang proses. Yang penting hasilnya. Macam mana yang penting hasilnya? Subhanallah. Sehat atau sakit itu kan hasilnya. Prosesnya macam mana? Kita sakit, ingin sehat. Prosesnya itu yang dihisab, ya mas sekalian. Bukan hasilnya. Oh, saya sakit. Saya ingin sembuh. Mohon pada Allah. Karena Allah berjanji. Dalam Islam diberitahu, likulidain dawa. Prosesnya macam mana? Oh, begini perubatnya ini. Ikut syariat. Menepati syariatullah, menepati kaidah sunatullah. Dapat pahala. Walaupun mungkin sakit kita tak kunjung hilang, tak kunjung sembuh, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang tak begitu memperhatikan prosesnya. Yang penting sembuh. Tak kira apa sembuh. Baru rasa ini maknanya Allah ridha. Bahaya sungguh. Cara berfikir ini sangat-sangat bahaya. Lebih-lebih lagi jika yang melakukan ini tidak menyadari kesilapan. Ini kesilapan besar sekali. Proses. Bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Situ Allah tidak mempermasalahkan hasil atau tidak. Saya pernah kan menyatakan jamaah sekalian,
Yang Allah suruh kita kepada kita kan mencari ilmu kan, belajar kan. Yang diwajibkan kan belajar itu ya. Allah tak wajibkan pandai kan, yang diwajibkan belajar. Hanya saja Allah ini tidak ingkar janji. Bila kita belajar rajin, insya Allah Allah bagi ilmu. Hilanglah kejahilan diri. Tapi jika sekarang kita sudah belajar bersungguh-sungguh, dengan betul, dengan istiqomah, tapi tak juga pandai-pandai seperti orang lain, tak masalah. Tak masalah. Kita sudah dapat pahala banyak. Walaupun hasilnya mungkin kurang memuaskan. Ini kadang-kadang, you belajar apa-apa, belajar tak belajar serupa je. Belajar tahu tak pandai-pandai pun. Buat apa katanya? Ini salah lagi. Allah tidak mempertanyakan pada kita, tidak sekarang, kenapa dulu kamu tak pandai? Tak ada prosesnya. Bahkan saya pernah nyatakan dua hari, kematian pun tidak ditanya oleh Allah. Kenapa dulu kamu mati? Tak. Yang ditanyakan bukan matinya. Yang ditanyakan dia ini prosesnya itu. Adakah kita pernah melakukan langkah-langkah, perbuatan-perbuatan yang menurut sunatullah akan menyebabkan kematian kita? Kalau kita dengan sengaja melakukan perbuatan yang menurut sunatullah mengakibatkan kematian, itu kita disoal. Orang minum racun, mati. Yang dipertanyakan bukan kematiannya, minum racunnya itulah yang dihisab. So, ada orang mati minum racun, ada orang mati bunuh diri, ada orang mati karena aksiden, ada orang mati karena penyakit yang dideritanya, ada orang mati karena faktor usia. Bayi mati, coba apa? Tak melakukan apa-apa dia mati. Kematian itu kehendak Allah. Yang dihisab bukan mati atau tidaknya. Orang berusaha nak bunuh diri, tapi tak mati, tetap disoal oleh Allah. Tetap ada dosanya. Berusaha tak mati-mati, dah minum racun tikus sudah masuk tapi tak mati-mati. Minum klorok tak mati-mati. Niatnya untuk mati, tapi tak mati. Tetap berdosa. Jadi prosesnya itu yang di. Tapi sekarang kadang orang dah tak fikir. Jalan tuh macam tak difikir, tak dalam macam mana cara menemukan macam mana. Yang penting dapat. Apa istilahnya? Tujuan menghalalkan cara. Wah, itu bahaya ya. Paham je jamaah sekalian ya? Baik, ingin lagi satu saya sampaikan. Di situ tidak saya sampaikan, tapi saya ingin sampaikan. Kalau tadi ucapan sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Kalau tadi saya sampaikan, ucapan tabi'in, Umar bin Abdul Khattab. Sekarang saya ingin sampaikan apa pesanan Nabiullah Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Ruya anna Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam diriwayatkan bahwasanya Sulaiman bin Daud alaihi wassalam marra fi mauqibihi wat tayru tudilluhu wal jinnu wal insu an yaminihi wa shimalihi. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman suatu hari sedang melakukan perjalanan menunggang kendaraannya. Tidak sebuah waktu menunggang apa kendaraannya. Burung-burung terbang di atasnya. Wah. Jin berada di sebelah kanannya. Wah. Pasukan manusia mengiringi sebelah kirinya. Ya macam orang besar sekarang lah. Kalau orang-orang besar sekarang, katakanlah orang presiden yang negara terkuat, mau perjalankan itu. Di atas halap ada fighter jet mengikutinya. Kawal dari atas. Helikopter tengok di atas. Kanan kiri kereta kebal. Kawal gerak. Mereka ni orang besar ni. Sulaiman berjalan. Burung terbang di atasnya. Pasukan jin mengawal sebelah kanan. Pasukan tentera manusia sebelah kiri. Hebat ini Nabi Sulaiman. Ya.
Qala famarra bi'abidin min bani Israel. Dalam perjalanan itu Nabi Sulaiman melewati menjumpai seorang abid ahli ibadah dari kaum Bani Israel. Sangat kuat ibadahnya. Orang soleh lah. Faqala, lalu si abid ini berkata pada Sulaiman, Wallahi ya ibna Dawud, demi Allah wahai anak Nabi Daud, dari Sulaiman maksudnya, laqad atakallahu mulkan azima. Sungguh Allah telah memberimu kekuasaan, mulkan, kerajaan, kekuasaan aziman yang sangat agung. Luar biasa, demi Allah, Allah telah memberimu kekuasaan, kerajaan yang azim. Betapa tidak melakukan perjalanan sajalah dikawal oleh macam itu sekali, tentera burung di atas, tentera jin kanan, maksud hebat kekuasaan yang Allah berikan padamu, wahai Sulaiman. Kata si abid, mengakui kurnia Allah kepada Nabi Sulaiman. Apa kabar Sulaiman? Fasami'a Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar ucapan si abid, orang ahli ibadah ini. Beliau menjawab, merespon, la tasbihatun fi sahifati mu'minin khairun mimma u'tiya Ibnu Dawud. Sungguh tasbih yang ada dalam catatan orang mukmin. Kita ini ada catatan kan? Ada buku rekod. Amalan kita direkodkan dan ditulis, dicatat di sahifah. Bagaimana rupanya? Wallahu alam. Kita tasbih ditulis di situ. Kita bertakbir ditulis di situ. Kita bertahmid ada rekod di situ. Kita bakti pada orang tua catat di situ. Kita muji Allah di situ. La ilaha illallah ada di situ. Sulaiman kata, sungguh catatan tasbih, tahmid, tahlil, puji-pujian orang mukmin pada Allah yang direkodkan dalam lembaran catatannya, khairun mimma u'tiya Ibnu Daud. Jauh lebih baik daripada apa yang diberikan kepada anak Daud. Maknanya pada dirinya lah. Wahai abid, seakan-akan Sulaiman kata, wahai abid, kalau kamu fikir, kalau kamu anggap kerajaan kekuasaan yang Allah berikan padaku ini sangat agung, menurutku sebaliknya. Tasbih, tahmid, pujianmu kepada Allah yang Allah rekodkan dalam kitab catatan amalmu, itu lebih baik daripada kekuasaan yang Allah berikan padaku. Kerajaan yang Allah berikan padaku. Ini karena kata Nabi Sulaiman. Alasannya apa? Fa inna ma u'tiya Ibnu Dawud yadhhab. Karena apa yang Allah berikan kepada keluarga Daud, pada diriku, kekuasaan ini akan hilang. Lenyap suatu saat. Bahkan aku pernah mengalami kehilangan kekuasaanku sekelip mata. Ketika tiba-tiba ada di singgasanaku makhluk yang dicipta oleh Allah menyerupai aku, menyerupai diriku, suaraku, dan semua orang menganggap itu aku. Sekelip mata aku kehilangan. Hilang kekuasaanku, hilang, semua hilang. Kepatuhan tenteraku beberapa burung hilang. Wat tasbihat tabqa. Sedangkan tasbih, tahmid, pujianmu, qanaahmu, kesadaranmu akan la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam sahifahmu akan kekal abadi. Tidak akan dipadam oleh Allah. Bagaimana seorang raja, seorang nabi yang punya istana yang bulkis pun terkesima, kita memasuki balai rungsrinya, boleh melihat
Sulaiman bukan tidak menghargai nikmat Allah berkekuasaan, bukan begitu maksudnya. Tapi Nabi Sulaiman ingin mengajar kepada umatnya. Kalau kamu menilai, menganggap bahwa anugerah Allah kepada aku berupa kekuasaan duniawi ini lebih baik, salah. Karena anugerah Allah berupa ini akan lenyap, ini dunia. Sedangkan anugerah Allah kepada kamu, sehingga kamu mampu bertasbih, bertahmid, memuji Allah, menyucikan Allah. Itu jauh lebih baik. Karena itu akan kekal. Kita mungkin semua sudah memahami ucapan Sulaiman. Saya yakin semua paham. Tinggal satu yang mungkin kita tidak mudah. Meyakinkan diri kita dengan apa yang diucapkan Sulaiman, kemudian berbekas pada pemikiran kita dan pandangan hidup kita. Itu yang susah. Meyakinkan, melekat dalam hati, yang kemudian menjadi pandangan hidup kita dalam menjalani kehidupan. Sehingga orang rasa tenang, rasa bertuah karena masih dipilih oleh Allah, lidahnya masih mampu menyebut nama Allah. Hatinya masih mampu bersabar terhadap musibah. Jiwanya masih mampu mensyukuri setiap kepada nikmat sekecil apapun. Dan kita merasa bertuah dipilih Allah seperti itu, walaupun saya itu mungkin kita tidak punya apa-apa. Nah, itu yang maksud saya, bila itu sudah menjadi pandangan hidup kita, bertuahlah kita. Tapi kalau ini hanya menjadi ilmu bagi kita, kita sudah paham, tapi belum mengubah pandangan hidup kita, worldview kita belum berubah, ya maknanya ilmu itu masih baru di otak lah, belum mengakar dalam hati. Jadi Sulaiman melihatnya, Anda bertuah. Kamu jangan melihat istanaku. Kamu jangan melihat bala tenteraku. Itu anugerah Allah yang bila-bila masa Allah boleh tarik. Kamu tidak perlu silau dengan itu. Tapi kamu patut bersyukur. Karena Allah pilih kamu dan Allah beri kekuatan kepada kamu. Lidahmu tak kering daripada tasbih. Tak kering daripada. Patutlah Rasulullah SAW pernah ingatkan kita ya, dalam hadis yang kita pelajari ya. Dunia dan isinya tidak ada nilainya di sisi Allah. Jika ada nilainya di sisi Allah, Allah tidak akan bagi pada orang kafir walaupun seteguk air. Betul? Jadi kenapa itu dianggap besar? Kenapa orang tidak merasa bertuah dan bersyukur jika lidahnya masih mampu menyebut nama Allah, jika sholat masih mampu dilaksanakan tanpa ditinggalkan, jika masih mampu meninggalkan setiap larangannya, mampu istiqomah, itu sudah sangat-sangat bertuah. Walaupun mungkin minta maaf, sekali minta maaf, sekadar contoh, lidahnya tak pernah, jarang merasain makanan yang sedap. Tak ada masalah. Orang lain dah pernah merasai jenis makanan di dunia. Kalau ditanya sudah berapa jenis makanan yang kamu rasa? Oh, saya tak kenal. Saya kira-kira sudah 89 jenis makanan dunia aku dah makan. Tak apa. Mungkin, bertuah kamu. Tapi berapa banyak negara yang kamu dah lewati di dunia? Ya, you jangan tanya berapa banyak. Elok you tanya berapa negara yang belum awak lewati. Mungkin kita, bertuahnya lah awak. Awak boleh berjalan ke seluruh dunia, awak boleh membeli segala-galanya, nak beli apapun boleh kun fayakun, nak apapun ada bertuahnya. Mungkin hati kita terusik bila melihat itu. Kalau orang seperti itu pun sudah kita kagumi. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Nabi Sulaiman? Lebih kagum kita. Ya raja. Kuasanya bukan hanya Allah, tenteranya bukan hanya manusia. Jin, burung, semut, angin, dan dia Nabi. Bulkis sebagai queen yang tersohor saatnya pun tunduk.
Kalau patut kita dengkat, kita iri lah. Iri Nabi Sulaiman. Kan? Tapi di sana kata, kamu tak patut iri kepada apa yang aku dapat daripada Allah. Tak, kamu lebih bertuah. Selagi bibir kamu masih boleh menyebut nama Allah, selagi hati kamu masih ada rasa takut pada Allah, selagi hatimu masih memprihatinkan, lebih prihatin pada kehidupan yang nanti buat sekarang, itu jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan pada aku di luaran ini. Karena mulkun azim yadhab, boleh hilang bila-bila masa. Sementara tasbihmu, kesabaranmu, keyakinanmu kepada Allah, itu direkodkan terpatri dengan dakwat mas istilahnya dalam Sahih Fahmu dan tabqa. Hebat. Sulaiman hebat. Orang-orang seperti ini, sehingga sikit kenapa Sulaiman ajar itu? Artinya apa? Jangankan kamu istilahnya minta maaf bahasa mudanya, jangankan kamu hanya kehilangan selipar, ibaratnya begitulah. Kehilangan kekuasaan pun kamu tidak akan sedih. Itulah maksudnya. Jangankan hanya hilang selipar. Karena semua yang Allah berikan ini akan hilang. Karena memang bukan milik kita. Bukan hilang semuanya. Allah akan ambil semula. Itu kan yang kita sampaikan dulu awal-awal lagi. Ucapan takziah. Mudah-mudahan masih ingat apa makna takziah. Jangan, mari kita ucapkan takziah, saya ikut takziah, itu salah itu. Saya ikut takziah, saya ucapkan takziah, bukan begitu takziah. Takziah bukan macam assalamualaikum. Takziah itu menghibur. Contoh takziah itu Nabi kata bila mendengar kebenaran, inna lillahi ma'akhad walahu ma'ato, kawan. Sesungguhnya Allah mengambil apa yang dia miliki. Dan Allah dahulu memberikan apa yang menjadi miliknya. Dahulu awak tidak punya anak, lalu Allah berikan anak pada kamu, dan anak itu milik Allah, bukan milik kamu. Sekarang, anak yang Allah berikan pada kamu yang milik itu Allah ambil. Jadi Allah mengambil apa yang jadi miliknya, bukan milik kamu. Bermakna kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Itulah maksud takziah yang diberikan oleh Nabi itu. Itu maksud innalillah itu. Itu maksud la haula wala quwwata billah. Masa dapat, ya saya tidak punya apa-apa. Masa hilang pun cuma kembali. Tidak kehilangan siapa-siapa. Kalau itu difahami, dan ini bukan hanya masalah kematian ya. Ini bukan berkaitan kematian semata-mata. Kaitannya dengan kata Nabi Sulaiman tadi. Kekuasaan, harta benda, kesehatan, apalagi. Sebutlah apa saja di dunia ini. Sehingga kalau ikut ucapan Nabi Sulaiman tadi, seakan-akan Sulaiman berkata pada si Abid, jangan, kamu jangan silau dengan apa yang kamu patut bersyukur karena kamu diberi lidah yang basah dengan zikir, hati yang tenang dengan zikir. Itu sudah bertuah itu. Sudah bertuah. Sedangkan yang ada tanganku ini, yang di luar ini hilang. Diriku tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Jika hatiku tidak ingat padanya. Kata Nabi Sulaiman silau dengan kekuasaannya. Hilang, ya nilai Sulaiman hilang sama sekali. Tapi nasib baik Nabi Sulaiman Rasulullah, tidak mungkin ya. Tidak mungkin Nabi Sulaiman ini putus hubungan dengan Allah, dia Rasulullah. Jadi kalau diperjelas lagi dengan bahasa yang lebih mudah, seakan Nabi Sulaiman kata, karena semuanya akan hilang, jadi tidak perlu sedih. Jangankan hanya kehilangan selipar jepun. Kehilangan kekuasaan yang sebesar yang aku miliki pun, kita tak boleh sedih. Karena hanya kita tidak kehilangan apa-apa, tidak kehilangan siapa-siapa. Kan itu kan innalillah itu maksudnya. Kalau tidak memandang seperti itu jamaah sekalian, ya jangankan kehilangan orang sangat disayangi, kehilangan kekuasaannya, hilang selipar jepun pun pasti menangis-nangis. Itu ibaratnya. Dan itu penderitaan yang tak ada tolok bandingannya itu.
Itu penderitaan yang tak ada tolok bandingannya. Sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. So, paham ya? Yang ba ini sengaja saya tambahkan penjelasnya. Kan bagian ba itu salah satu tujuan Allah berikan musibah kan nomor ba-nya supaya kita tahu bahwa dunia itu yakni tempat untuk kita berlalu saja. Tempat yang tidak kekal, bukan tempat untuk menetap. Yang isinya pasti ada berbagai macam kesenangan itu. Berubah-ubah itulah. Kalau senang pun tidak kekal, kalau susah pun tidak kekal, kalau memiliki pun tidak kekal, dan segala-galanya. Tambahan untuk memahami itu. Dalam arti kata, innalillahnya. Kalau masa dapat pun, ya la haula la quwata billah. Kita tidak ada yang kecuali karena semata karena dia. Dan yang ada itu pun milik dia. Bila suatu saat ia ambil, ya wajarlah. Bagaimana kita tidak kehilangan siapa-siapa, tidak kehilangan apa-apa. Itu lagi sekali, tumpuan pandangan kita, hati kita, bukan kepada pemberiannya. Jangan risau tentang apa yang Allah nak berikan. Itu hak dia 100%. Bila ia menghendaki bagi kita sehat, sehatlah kita. Bila ia menghendaki kita sakit, sakitlah kita. Itu kehendak dia. Kita hanya boleh memohon, tapi tidak boleh menentukan. Ketetapan terakhir di tangan dia. So itu jangan terlalu dirisaukan itu. Yang kita risaukan, sikap kita nanti macam mana? Betul atau tak betul? Macam mana sikap kita? Macam mana respon kita? Macam mana cara kita merespon pemberian, merespon kehilangan? Menyikapi itu. Itulah yang Allah maukan. Dan itu kebahagiaan yang sebenar. Yang sebenar. Sahabat Nabi, karena dapat asuhan daripada Rasulullah, semuanya begitu. Semuanya begitu. Tak kira yang Bilal bin Rabah, Abu Darda yang miskin, Abu Roh yang miskin, atau Abu Bakar yang kaya raya, atau Umar yang kaya raya, Utsman yang kaya, Abdullah bin Aisyah, semua sama sikapnya. Semua sama. Sehingga semuanya nanti masuk surga. Kehidupan di dunia, status sosialnya tidak sama. Status sosialnya tidak sama. Tingkat ekonominya di dunia tidak sama. Tak ada masalah. Jawatannya berbeza-beza. Darah keturunannya tidak sama. Tapi boleh kumpul di surga. Masya Allah. Luar biasa. Itu karena mereka punya sikap yang betul. Macam mana nak menyikapi dunia dan isinya ini. Sama senang atau sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekalian, nampaknya untuk itu saja yang saya sampaikan. Masih banyak lagi yang kita perlu pelajari kaitan dengan tajuk ini. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah, jika manfaatnya juga dapat dikongsi bersama. Yang benar daripada Allah jua. Yang silap kelemahan saya sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.